Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan menjelaskan tentang as-sujud fi ghairi shalah. Sujud yang diperbolehkan dilakukan di luar sholat. Madhabuna anna sujuda fi ghairi sholati mandubun di qiraati ayati sajdah di tali wasami. Waliman hadatsat lahu ni'matun dhahiratun awin dafa'at anhu ni'matun dhahiratun syukran lillahi ta'ala. Madhab kita bahwasanya sujud yang dilakukan di luar sholat itu disunahkan. Sujud apa? Liqiraati ayati sajdah, karena sebab membaca ayat sajdah. Disunahkan bagi siapa? Litali wasami, bagi yang membacanya ataupun yang mendengarkannya. Jadi menurut mazhab kita bahwasanya sujud dilakukan di luar sholat itu disunahkan. Pertama, sujud tilawah, sujud karena membaca ayat sajadah. Disunahkan bagi siapa? Litali wasami, yakni bagi yang membaca ayat sajdah atau yang mendengarkannya. Itu di luar sholat. Waliman hadatsat lahu ni'matun dhahiratun awin dafa'at anhu ni'matun dhahiratun. Yang kedua, diperbolehkan sujud di luar sholat karena dia telah mendapatkan nikmat dhahirah. Nikmat dhahirah di sini adalah nikmat yang luar biasa. Bukan yang biasa, tapi yang luar biasa. Dan jarang sekali dia mendapatkan nikmat seperti ini. Nikmatun dhahiratun. Atau dia terhindar daripada satu musibah yang luar biasa. Ya. Musibah yang luar biasa. Kalau musibah biasa itu tidak sunah. Tidak sunah sujud. Atau musibah yang luar biasa. Lewat teman, melewati pohon, kemudian begitu habis lewat, pohon itu jatuh, sehingga ya selamat daripada tertimpa pohon tersebut. Nah, itu namanya nikmatun dhairah. Ya. Kalau dia umpamanya setiap hari dia mendapatkan untung 1 juta, tiba-tiba pada hari itu dia mendapatkan untung 100 juta. Nah, itu namanya nikmatun dhairah. Nah, jadi nikmat yang luar biasa. Kemudian atau orang itu terhindar dari kecelakaan yang luar biasa lagi. Ya. Kalau hanya sekedar terpeleset gitu kan, hanya sekedar jatuh ringan, itu bukan nikmatun dhairah. Ya. Syukron lillahi ta'ala, karena merasa bersyukur kepada Allah. Jadi ada 2 sujud yang diperbolehkan dilakukan di luar sholat. Pertama adalah sujud tilawah, membaca ayat tilawah, ayat sajadah. Itu namanya sujud tilawah. Siapa yang diperbolehkan sujud ketika membaca ayat sajadah? Pertama yang membacanya, yang kedua yang mendengarkannya. Sujud yang kedua yang dibolehkan dilakukan di luar sholat adalah sujud ketika dia mendapatkan nikmat yang luar biasa, yang gak biasa tapi luar biasa. Dan juga dia terhindar daripada kecelakaan yang luar biasa juga. Ya, itu. Syukron lillahi ta'ala, itu adalah jenis daripada sujudnya adalah sujud syukur. Syukur kepada Allah Ta'ala. Wala yajuzu sujudu li ghairi dzalik. Dan tidak diperbolehkan sujud di luar sholat selain daripada yang disebutkan tadi. Ya,
selain daripada yang disebutkan tadi. Tidak diperbolehkan. Sawaun kana lillahi fayahrumu aw li ghairihi fayaqulu. Ya. Baik dia sujudnya itu karena Allah, tapi selain daripada dua sujud tadi ya. Sujudnya itu karena Allah atau selain daripada Allah. Kalau dia sujudnya karena Allah selain daripada sujud tilawah dan sujud tadi syukur, ya, maka fayahrumu dia haram. Ali gharihi fayaqulu, tetapi dia sujud itu bukan karena Allah, sujud kepada selain daripada Allah, fayaqulu, maka dia kufur. Ya. Ini tercantum dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 59. Wala yahilu taqarrub ila Allah Ta'ala bisajdatin bila sababin. Tidaklah dibolehkan bertaqarrub atau mendekati Allah Ta'ala dengan sujud yang tidak ada sabab. Ya. Sujud saja. Selain daripada sholat, di luar sholat, dia sujud saja. Untuk apa? Untuk mendekati Allah. Tapi tidak ada sebabnya. Tidak ada sebab tilawah, yaitu sebut sujud tilawah. Tidak ada sebab dia mendapatkan nikmat yang ekstrim, spektakuler, atau terhindar daripada kecelakaan yang ekstrim yang disebut dengan sujud syukur, ya, maka dia tidak diperbolehkan sujud kepada Allah tanpa sebab meskipun niatnya untuk mendekatkan diri. Ya, walau ba'da sholat, meskipun setelah sholat. Kan ada gitu ya, setelah Assalamualaikum sujud saja gitu kan. Nah gitu, maksudnya sujud untuk mendekati Allah itu. Taqarrub ila Allah. Tidak ada sabab tilawah, tidak ada sebab dia mendapatkan nikmat, tidak. Nah, itu tidak dibolehkan. Ya, wala yahilu taqarrub ila Allah Ta'ala bisajdatin bila sababin. Tidak dihalalkan mendekati Allah, taqarrub ila Allah dengan sujud tanpa sebab meskipun dilakukan setelah sholat. Ya. Wa sujudul jahalati baina yaday masyayikh, dan sujudnya orang-orang bodoh baina yaday masyayikhihim, ya, di hadapan masyayikh mereka, haramun, itu adalah haram ittifaqan, sepakat para ulama. Jadi seorang murid dia bersujud di hadapan masyayikhnya, di hadapan gurunya, di hadapan syekhnya, itu ittifaq. Ittifaqul ulama haramun, itu adalah haram. Qala fi syarhir raud, ya, dikatakan di dalam syarah kitab ar-raud, walau ilal qiblah au qasduhu lillah, meskipun dia menghadap kiblat dan maksudnya kepada Allah tapi di hadapan guru, ya, tetap saja haram. Ya. Tuh. Tetap saja haram. Maqasduhu lillah. Wa fi ba'di syuari ma yaqtadil kufra. Tapi sebagian keterangan yang lain itu tidak sampai kepada kufur, cuman haram saja. Ya. Kalau orang itu sujud di hadapan Allah, sujud di hadapan masyayikh, niatnya bukan sujud pada masyayikh, sujudnya tetap kepada Allah, tapi di hadapan masyayikh, itu haram, tidak sampai kufur. Ya, tidak sampai kufur. Kemudian di dalam ayat wa qauluhu ta'ala wa kharru lahu sujjadan, itu di dalam surat apa ya? Surat Yusuf, ya. Wa kharru lahu sujjadan, dan mereka ayah ibunya Yusuf dan saudara-saudaranya tersungkur sujud kepada Yusuf. Itu kan ada sujud selain daripada sholat, bahkan sujudnya di hadapan Yusuf, nah, Nabi Yusuf. Mansukhun itu adalah dinasah. Ya. Kalau dinasah itu maksudnya dihapus. Dihapus apanya? Dihapus hukumnya. Yang tadinya boleh, kemudian dinasah, dihapus, sekarang tidak boleh lagi. Ya. Al-mu'awalun atau ditakwil.
Nah, wallahu a'lam subhanahu wa ta'ala. Ini tercantum di dalam kitab Fathul Mu'in ya, juz 1 halaman 212. Wa qala Allah Ta'ala wa rafa'a abawahi 'alal arsy wa kharru lahu sujada, surat Yusuf itu ya. Surat Yusuf ayat 100. Kemudian kedua orang tuanya, ayah dan ibunya bangkit dari kursi, kemudian tersungkur sujud kepada Yusuf. Ay sajada lahu abawahu wa ikhwatuhu al-baqun. Maksudnya apa? Maksudnya kedua orang tua Yusuf itu tadinya duduk di kursi, kemudian bangkit, kemudian mereka tersungkur bersama saudara-saudaranya Yusuf, ya. Mereka tersungkur sujud di hadapan Yusuf. Wa kanu ahada asyara rajulan, ya. Dan saudaranya Yusuf itu ada 11. Nah, ini adalah di dalam kitab Tanwirul Mikbas, ya, anna sujudahum kahai'atir ruku'i fi tafsiril jalalain annahu sujudun hinain wala wad'u jabahatin wa kana tahiyatuhum fi dzalika zaman. Ya. Di dalam kitab Tanwirul Mikbas mah, ya, sujud mereka itu adalah seperti ruku, bukan sujud begini, ya, kepalanya jidatnya di lantai, bukan. Ya. Menurut Ibnu Abbas di dalam tafsirnya, mereka itu sujud mereka itu kepada Nabi Yusuf itu seperti ruku saja. Ya. Anna sujudahum kahai'atir ruku. Nah, di dalam tafsir Jalalain bahwasanya annahu sujudun hinain. Itu adalah sujud penghormatan, bukan sujud penghambaan, tapi sujud penghormatan, menghormati karena Yusuf diangkat menjadi raja pada saat itu, ya. Sehingga ayah ibunya memberikan penghormatan, kemudian saudara-saudara juga memberikan penghormatan dengan apa? Dengan sujud lawad'u jabahatin. Bukan meletakkan ini jidat, bukan. Sebagaimana kata Ibnu Abbas juga dalam tafsirnya itu, anna sujudahum kahai'atir ruku'i. Ya, sujud mereka itu sebagaimana orang ruku. Wa kana tahiyatuhum fi dzalika zaman, dan itu merupakan suatu penghormatan pada zaman tersebut. Ya, pada zaman itu. Nah, itu. Jadi bukan berarti ayah ibunya Yusuf bersama saudara-saudaranya sujud di hadapan Yusuf itu merupakan bentuk penghambaan, bukan. Ya. Itu adalah bentuk penghormatan pada zaman itu. Ya. Pada zaman itu bentuk penghormatannya dia sujud, dan bentuk sujudnya kata Ibnu Abbas itu seperti ruku saja. Di dalam kitab tafsir Jalalain juga sujudnya itu tidak meletakkan jidat ke bawah, tidak. Itu ya. Jadi yang dibolehkan sujud di luar sholat itu hanya dua saja. Satu, sujud tilawah, sujud karena membaca ayat sajadah, disunahkan kepada yang membaca dan yang mendengarkannya. Yang kedua adalah sujud syukur, ya. Sujud syukur. Nah, itu. Awas, harus kita pahami. Sujud selain daripada sujud rukunnya sholat itu ada 3, ya. Satu hanya boleh dilakukan di dalam sholat. Yang kedua boleh di dalam sholat dan boleh di luar sholat. Yang ketiga hanya di luar sholat saja, ya. Sujud selain daripada rukun dalam sholat ada 3, dan ini sunnah semua, tidak wajib. Satu, sujud sahwi, ya, sujud karena lupa. Seperti dia lupa tahiyat awal, pada rakaat kedua, di dalam sholat isya, di dalam sholat maghrib, di dalam sholat zuhur, dan di dalam sholat asar. Rakaat kedua mestinya apa? Tahiyat awal. Tapi dia lupa, tiba-tiba dia sudah berdiri tegak, ingat, oh,
Ini rakaat kedua. Nah, jangan, tidak boleh duduk lagi, tetap saja lanjutkan, ya. Dan nanti sebelum salam dia sunnah sujud 2 kali, sujud sahwi. Itu di dalam sholat boleh, ya. Yang kedua, sunnah juga ketika membaca ayat sajadah, ketika di dalam sholat imam baca ayat sajadah. Nah, baca ayat sajadah. Seperti umpamanya di dalam sholat subuh, ya, sholat subuh hari Jumat itu disunahkan membaca setelah Al-Fatihah membaca surat As-Sajadah. Itu ada ayat sajadahnya. Nah, setelah baca ayat sajadah, sang imam itu sujud. Makmumnya juga disunahkan sujud. Itu boleh dilakukan di dalam sholat. Di luar sholat juga nggak apa-apa. Ketika ada orang baca Al-Quran kemudian membaca ayat sajadah di luar sholat ini, Mas, ya, dia sujud, di belakang yang mendengarkan ikut sujud juga, itu nggak apa-apa, ya. Kemudian sujud yang ketiga hanya dibolehkan di luar sholat. Nah, ini yang sedang kita bahas, ya. Sujud yang diperbolehkan di luar sholat ada 2. Satu sujud tilawah. Sujud tilawah ini boleh di dalam sholat, boleh di luar sholat. Yang kedua sujud syukur. Sujud syukur hanya boleh dilakukan di luar sholat. Ya. Jadi selain daripada sujud 2 ini, 2 macam sujud ini, tidak boleh kita sujud di luar sholat. Sujud apa? Sujud ingin sujud saja, umpamanya. Karena sudah biasa, habis sholat, assalamualaikum, guna sujud. Nah, kalau ditanya loh, kamu kok sujud apa? Oh, sujud syukur. Syukur apa? Syukur mendapatkan iman. Ya, syukur mendapatkan iman. Kalau iman kan iman yang paling besar. Ya, itu tetap tidak disunahkan meskipun iman mendapatkan iman yang paling besar. Kenapa? Karena sifat iman itu kontinu. Ya, kontinu terus istiqomah. Kalau yang disebut di sini mendapatkan syukur yang luar biasa itu yang tidak biasa. Ya. Tidak setiap hari atau tidak setiap minggu atau setiap bulan, ini tiba-tiba saja mendapatkan nikmat yang besar tanpa disangka-sangka. Nah, kalau nikmatnya nikmat berupa dawam, ya, berkelanjutan, meskipun itu nikmat besar, itu tidak disunahkan sujud. Itu ya. Mudah-mudahan kita diberi pahaman, senantiasa kita ibadah mengikuti daripada apa yang telah diarahkan oleh baginda Muhammad, Nabi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.